Tokoh kemerdekaan Timor Leste dan peraih Nobel José Ramos Horta dilantik sebagai presiden kelima negara itu pada Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022. Horta berjanji menggunakan masa jabatannya untuk memperkuat persatuan nasional, memperkuat hubungan dengan China, dan mendorong bergabungnya Timor Leste dengan ASEAN. José Ramos Horta memimpin perolehan suara di pemilihan presiden putaran kedua di Timor Leste. Demikian menurut hasil awal penghitungan pada hari Rabu. Para pemilih Timor Leste yang berpenduduk 1,3 juta jiwa pada Selasa, 19/4, memberikan suaranya untuk memilih antara Ramos Horta dan mantan pejuang gerilya Presiden Francisco Luolo Guterres. Ramos Horta memimpin cukup jauh dengan 61,72%, sementara Luolo mengumpulkan 38,28% suara. Menurut data dari Badan Administrasi Pemilihan Negara STAE. Setelah bertahun-tahun ketegangan politik antara partai-partai besar di Timor Leste, pemilihan ini dipandang penting bagi stabilitas negara. Ramos Horta sebelumnya menyatakan, dia dapat menggunakan kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum lebih cepat dari tahun depan menurut jadwal saat ini. Ramos Horta, 72 tahun, adalah salah satu tokoh politik paling terkenal di Timor Leste di samping Xanana Gusmão. Dia sudah pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, kemudian juga sebagai Presiden negara itu dari 2007 hingga 2012. Ramos Horta adalah salah satu penerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996. Bersama Uskup Ximenes Belo, atas usahanya untuk membawa solusi damai dalam konflik di Timor Leste, ketika negara itu diintegrasikan paksa menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Pada Pilpres putaran pertama pemilihan bulan Maret lalu, Horta tidak mendapatkan lebih 50% suara, sehingga pemilu putaran kedua harus dilaksanakan. Namun saat itu, dia sudah menang jauh dari pesaingnya. Berbicara setelah memberikan suara di dekat rumahnya di Dili, Ramos Horta mengatakan dia sangat yakin akan menang, tetapi dia akan menghormati hasil akhir resmi. Presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmão, yang selama kampanye pemilu mendukung Ramos Horta menggambarkan pemerintahan saat ini sebagai tidak sah secara konstitusional. Petahana Luolo Guterres menolak untuk mengambil sumpah beberapa menteri dari partai politik koalisi yang dipimpin Gusmão. Dengan alasan mereka menghadapi penyelidikan hukum yang sedang berlangsung, termasuk untuk dugaan korupsi. Sejak itu terjadi sengketa politik berkepanjangan di parlemen. Presiden terpilih dari Pilpres kali ini, akan dilantik pada tanggal 20 Mei mendatang, bertepatan dengan peringatan 20 tahun pemulihan kemerdekaan Timor Leste. Negara itu mendapat pengakuan internasional pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Ramos Horta, yang menghabiskan puluhan tahun sebagai juru bicara gerakan gerilya di pengasingan selama pendudukan Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai presiden tahun 2007 sampai tahun 2012 dan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri sebelum itu. Ribuan orang melakukan perjalanan untuk menyaksikan pelantikan di ibu kota Dili. Dengan pria berusia 72 tahun itu dilantik tepat sebelum tengah malam dalam sebuah upacara yang penuh dengan kembang api dan tembakan meriam. Presiden baru mengatakan dia akan mewakili semua orang Timor, dan berusaha untuk membangun kembali persatuan nasional setelah kebuntuan politik yang berkepanjangan di parlemen. Ramos Horta, yang meraih kemenangan menentukan dalam putaran kedua pemungutan suara bulan lalu, mengatakan hubungan dengan Indonesia, Australia, dan kawasan harus menjadi agenda utama nasional, dan bahwa hubungan dengan China akan diperkuat. Salah satu negara yang paling bergantung pada minyak dan gas di dunia. Negara setengah pulau berpenduduk 1,3 juta orang ini telah bergulat dengan diversifikasi ekonominya dan mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Sementara ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden sebagai calon independen. Ramos Horta didukung oleh Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, CNRT, yang dipimpin oleh mantan presiden dan Perdana Menteri Xanana Gusmão. Gusmão telah sangat mempromosikan proyek Tasimane, yang akan melihat minyak dan gas dari ladang Greater Sunrise dikembangkan di darat, dan dengan China disebut-sebut sebagai pengembang potensial.
Ramos Horta juga mengatakan akan terus membina hubungan khusus dengan Amerika Serikat, dan mengadvokasi Timor Leste untuk bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN. Upacara pelantikan pada Jumat menandai 20 tahun sejak pemulihan kemerdekaan Timor Timur. Presiden Timor Leste José Ramos Horta mengatakan China dipersilakan untuk berbagi pengalaman pembangunannya sendiri untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh kawasan Asia. Hal tersebut disampaikannya pada hari Kamis. Tahun ini menandai peringatan 20 tahun pemulihan kemerdekaan Timor Leste dan pembentukan hubungan diplomatik dengan China. Ramos Horta adalah Menteri Luar Negeri Timor Leste 20 tahun lalu. Mewakili negara itu saat menandatangani surat resmi pemerintah bersama dengan pihak China.